Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahi assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa Wasallama amma ba'du. Kita buka awas pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran ala hadhihi niyat as-salihah min yadil usul wal qubul lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasul al-fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutkan terjemah dan penjelasan surat Al-Maidah ayat 75. Kita terjemah sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ma bertemu dengan ila, artinya apa? Artinya tidak betul. Masih al-masih, al-masih putra Maryam, illa kecuali rasul. Coba diulang. Tidaklah al-masih putra Maryam kecuali qad sungguh kholat apa? Berlalu, atau kholat ini bahasa Jawanya lewat. Lewat itu berlalu. Min qablihi rasul. Rasul. Kalau rasulnya panjang, rasul artinya rasul satu. Tapi kalau pendek, rasulnya dua. Rasul kebalik ya. Mestinya sing panjang rasulnya dua, yang pendek rasulnya satu. Tapi bukan kualin. Ini sama dengan Indonesianya rasul. Nah, ini yang dua. Kita lanjutkan. Wa ummu, ibunya Siddiqah, Shadiq, benar, orang yang benar. Kana kun fayakun, menjadi atau adalah. Yakulu memakan, to'am makanan. Kita lanjutkan. Undur, lihatlah. Kaifa nubayyinu, nonnya rumus, kami betul. Bayan, Pak Bayan menteri penerangan, berarti kami menerangkan lahum bagi mereka ayat. Summa undur anna. Kalau pakai ya sama dengan kaifa, bagaimana. Tapi kalau tidak pakai ya, inna atau anna artinya sesungguhnya. Seperti atas ini sesungguhnya. Apa artinya anna dengan ya? Bagaimana. Yufakuna, awalnya udin, berarti terjemahannya dipalingkan. Bagaimana mereka dipalingkan. Kita cek perkata, apa artinya rasul. Nah, kalau rasul
Alhasil Arabe dihilui, ternyata Indonesianya juga ikut. Ayo umun, ibu, yakulani, memakan, nubayyin, bayan, menerangkan, undur, lihatlah anna, bagaimana yufakun, mereka dipalingkan. Ayo kita terjemah bersama. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali sungguh berlalu dari sebelumnya rasul-rasul dan ibunya orang yang benar adalah memakan makanan. Lihatlah bagaimana kami menerangkan bagi mereka ayat-ayatnya, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan. Alhamdulillah. Kita ulang supaya tambah sempurna. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali sungguh berlalu dari sebelumnya rasul-rasul dan ibunya yang benar adalah memakan makanan. Lihatlah bagaimana kami menerangkan bagi mereka ayat-ayatnya, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan. Alhamdulillah. Ada yang ingin mencoba? Monggo. Sholat lewat adalah alhamdulillah, luar biasa. Suntik itu apa suntik? Sadaqallah bani maka orang yang ayo kita ulang bersama, kita ikuti. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali rasul, sungguh berlalu dari sebelumnya rasul-rasul dan ibunya orang yang benar adalah memakan makanan. Lihatlah bagaimana kami menerangkan bagi mereka ayat-ayatnya, kemudian lihatlah mereka. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut. Kul, katakan, alif pertanyaan, apakah ta'budun kalian menyembah min dunillah ma tidak yang liku. Dibaca Arabnya gimana? Memiliki, tidak memiliki bagi aku kalian dorron, dari kata darurat, unit gawat darurat. Apa darurat? Membahayakan, betul. Dan tidak naf'an, manfaat. Dikasih mim di depan, manfaat. Kita lanjut. Dan Allah dialah yang
maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita coba cek perkata at-ta'buduna, kalian menyembah. Kemudian yamliku, memiliki, dharran, bahaya. Kebalikannya naf'an, manfaat. Kita lanjut terjemah bersama-sama. Katakanlah, apakah kalian menyembah dari selain apa yang tidak memiliki bagi kalian bahaya dan tidak manfaat, dan Allah dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang mau mencoba? Katakanlah, luar biasa. Kita ikuti sarang-sarang kul. Katakanlah, apakah kalian menyembah dari selain Allah apa yang tidak memiliki bagi kalian bahaya dan tidak manfaat, dan Allah dialah mengetahui lagi dan mendengar lagi maha mengetahui. Sebelum kita balik, kita ulang dahulu apa artinya khalat, berlalu. Yakulani, memakan. Undur, anna, bagaimana. Yufakun, dorron, manfaat. Yamliku, kita terjemah bersama. Monggo, tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali Rasul, sungguh berlalu dari sebelumnya, dan ibunya orang yang benar adalah memakan makanan. Lihatlah bagaimana kami menerangkan bagi kalian ayat-ayatnya, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan. Katakanlah, apakah kalian menyembah dari selain Allah apa yang tidak memiliki bagi kalian bahaya dan tidak manfaat, dan dialah yang maha mendengar lagi maha sakit diikuti. Insya Allah ya, lebih mudah daripada yang dulu, lebih lancar ya, sampai ada kemajuan. Kalau sanksi ada kemajuan ini. Hadisnya rada maju. Alhamdulillah. Kita lanjut di ayat 77. Khataman terjemah Quran itu termasuk sesuatu yang langka. Kalau khataman membaca biasanya, terjemah itu karena mengikuti maksud tujuan Quran ini untuk difahmin, untuk difahami. Nah, termasuk diantaranya adalah menerjemahkan Al-Quran. Kita lanjut di ayat 77. Ayat kita terjemah, Qul ya ahlal kitab,
lata apa terlalu membenci, jangan membenci di dalam agama kalian ghairo selain yang benar betul dan latah janganlah tabiin mengikuti ahwa dari kata hawa ditambahin nafsu menjadi hawa nafsu qad suku dulu itu tersesat. Ulangi, sungguh mereka tersesat dari sebelumnya dan mereka menyesatkan orang yang banyak dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Terjemahnya dari kemudian ke sini jalan sawah lurus. Sawah itu artinya sama itu lurus. Terus ya sawa'un 'alaihim, dan itu termasuk dari jalan yang lurus. Kalau diterjemahkan urut dari selurus-lurusnya jalan, tinggal pinter-pinternya. Betul sekali. Oke, mengartikan lalu memahami. Kita cek perkata la taghlu fi dinikum, jangan membenci dalam agama kalian. La tattabi'u, jangan tabiin mengikuti hawa nafsu dulu. Sama ya dulu juga kalau dulu menyesatkan, betul ada alifnya ini diterjemahkan menyesatkan. Coba kita terjemah bersama. Kul, katakanlah wahai ahli kitab, jangan membenci di dalam agama kalian selain yang benar, dan jangan mengikuti hawa nafsu kaum, sungguh mereka tersesat dari sebelumnya dan menyesatkan orang banyak, dan mereka tersesat dari jalan yang alhamdulillah. Diulang sekali lagi ya. Alhamdulillah. Qul, katakanlah wahai ahli kitab, jangan membenci di dalam agama kalian selain yang benar, dan jangan mengikuti kaum, sungguh mereka tersesat dari sebelumnya dan menyesatkan banyak orang, dan mereka tersesat dari akan ya dipraktekkan. Monggo. Ikuti bersama-sama. Katakanlah wahai ahli kitab, jangan membenci
tersesat dari sebelumnya dan menyesatkan orang banyak, dan mereka tersesat dari kapil ya, insyaallah ya, insyaallah sudah juz 6 ya. Beda dengan juz 1 insyaallah. Kalau jangan butuh membawa Quran terjemah, monggo dia butuh tabotan kan nggak ada bukunya tuh ya. Berarti membawa Quran dipandu umpami terdengarnya lirik-lirik pas ahwa wonten keler liwat gak perlu ningali Quran. Kalau bukunya ada sampai juz 30 sampai juz 20. Tapi kalau bawa Quran, bawa Quran jangan ada terjemahannya sih gede Quran ini kalau luwih gede saking wong ini kalau ini gede. Dia bapak Quran bahasa Quran, bahasakan Quran dari kata bahasakan tentang ampel gede, kok gede Quran yang gede gede ini apa? Ini karena sudah sepah, sepah itu kan apa-apa menjadi tidak pulang di welek mana kewirang dalam ya kewirang ya kewirang Allah ya. Ayo kita lanjut ayat ke-78. Insyaallah semakin mudah asalkan rumusnya laduni, karena ilmunya ilmu laduni gitu loh. Laduni ilate kudu nek ngene berarti ilmu batin apa kita terjemah. Bismillah. Lu'ina diudin betul ya. Alladzina kafaru, orang kafir dari Bani Israel atas lisan Daud dan Isa putra Maryam, itu dengan apa yang mereka durhakai dan mereka melampaui batas. Kita cek kosakata lu'in dari kata laknat, dibaca udin dilaknat. Bani Israel sama Bani Israel. Lisan diterjemahkan lisan. Kemudian asau maksiat. Maksiat itu durhaka. Ditambah mim depannya maksiat. Mereka durhaka. Kemudian yang tadun melampaui batas. Orang yang durhaka itu melampaui batas. Alhamdulillah. Kita coba terjemah lu'ina, dilaknat orang-orang yang dari Bani atas lisan Daud dan Isa putra itu dengan apa yang mereka durhakai dan mereka melampaui batas. Ada kata kanu, kun fayakun atau yakunu, ini sama. Tapi di ujung ayat rata tidak diterjemahkan, tidak masalah. Dan mereka melampaui batas. Jika diterjemahkan bisa. Dan mereka adalah melampaui batas. Cuma lebih mudah langsung lompat itu. Karena ini di dalam bahasa Inggris namanya auxiliary verb. Kata tambah diterjemahkan oke, tidak diterjemahkan juga oke. Pokoknya oke. Apa bu? Apa? Atas
lisan. Lisan itu maksudnya yang keluar dari lisan itu apa saja? 1, ucapan, 2, sabdo, 3, doa, 4, laknat, 5 itu adalah murka. Nah, lisan itu yang keluar dari ungkapan Nabi Dawud dan sekaligus Nabi Isa. Karena untuk Bani Israel maka keluarnya ya mengingatkan dalam bentuk nadir. Nadir itu kan banyak ya. Sampun ya, kita lanjut. Coba diterjemahkan lisan supaya lebih enteng. Kenapa? Sama dengan Arabnya. Itu podo bi Arabe, insyaallah ya. Ayo kita terjemah ya. Lu'ina, dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lisan Dawud dan Isa putra itu dengan apa yang mereka durhakai dan mereka melampaui. Jadi diulang yang terakhir ini, itu dengan apa yang mereka durhakai dan mereka melampaui batas. Sudah siap menerjemah? Alhamdulillah, monggo dipraktekkan. Alhamdulillah. Kita lanjut, kita ulang, kita ikuti bersama. Dilaknat orang-orang Israel lisan Dawud dan putra Maria itu dengan melampaui batas. Alhamdulillah. Ayat 79 J. Kanu mereka, wawu alif ini rumus mereka. Kun adalah, bisa artinya menjadi, biasanya itu ya. Yang umum lebih mudah diterima semua kata itu adalah. Berarti mereka adalah tidak yatanahau, dari kata nahi, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu memerintah ya baik. Kalau nahi mungkar apa? Mencegah. Betul. Tidaklah mereka saling mencegah dari kemungkaran. Fa'alu dari kata fi'il kata kerja yang mereka mengerjakannya. Lakwa ini lakot seperti itu. Sungguh bisa, apa bisa dibaca dari belakang su'udon buruk sangka, berarti artinya buruk. Sungguh seburuk-buruk apa yang tempat mereka fi'il kerjakan, mereka kerjakan. Sama. Nahi mungkar artinya mencegah dari. Kita murojaah sarang-sarang. Mereka adalah tidak saling mencegah atas kemungkaran yang mereka mengerjakannya. Sungguh seburuk-buruk apa yang mereka. Luar biasa. Sekali lagi, mereka adalah tidak saling mencegah atas kemungkaran yang mereka mengerjakannya. Sungguh buruk apa yang
kerjakan. Kita ulang dari depan ya. Kita cek per kata. Apa artinya kholat? Lewat apa? Berlalu. Siddiqah, orang yang benar. Yakulani, memakan to'am, makanan. Kaifa, sama dengan anna, bagaimana. Undur, lihatlah. Yufakun, mereka dipalingkan. Yakliku, darron, bahaya. Naf'an, manfaat. Kita cek lagi ke atas. La taghlu, jangan membenci. Kemudian la tattabi'u, jangan tabi'in, mengikuti. Dhallu, bedakan al-dhallu, menyesatkan. Sawa'is sabil, jalan yang lurus. Kemudian asau, maksiat. Maksiat artinya durhaka. Ya'tadun, melampaui batas. Nahi, mungkar, mencegah yang mungkar. Fa'al, fi'il, mengerjakan. Bisa, suhu, seburuk-buruknya apa yang mereka kerjakan. Ayo kita terjemah dari depan ya. Bismillah, kita terjemah dari ma. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali utus Rasul, sungguh berlalu dari sebelumnya Rasul-Rasul, dan ibunya orang yang benar adalah memakan makanan. Lihatlah bagaimana kami menerangkan bagi mereka ayat-ayatnya, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan. Katakanlah, apakah kalian dari selain Allah apa yang tidak memiliki bagi kalian bahaya dan tidak manfaat, dan Allah dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Katakan, wahai ahli kitab, jangan membenci di dalam agama kalian selain yang benar, dan jangan mengikuti hawa nafsu kaum, sungguh mereka tersesat dari sebelumnya, dan mereka menyesatkan orang banyak, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Dilaknat orang-orang kafir dari Israel atas Harun dan Isa putra Maryam, itu dengan apa yang mereka durhakai, dan mereka melampaui batas. Mereka tidaklah saling mencegah dari kemungkaran, mereka mengerjakannya. Sungguh seburuk-buruk apa yang mereka. Alhamdulillah, biasa ya, satu halaman. Kita lanjut pada penjelasan ini. Mal Masihu ibnu Maryam, Allah menegaskan, tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali utusan. Al-Masih itu adalah gelar. Gelar itu merujuk kepada yang diberi sematan. Misalkan ada orang kecil
disebut dengan misalkan as-shaghir. Tekorek arek cilik padahal orang gede. Cuma yang tolak-tolak disebut juga sama. Nah, al-masih itu adalah semata artinya satu. Al-masih itu sama dengan Isra, artinya suka perjalanan. Jadi Nabi Isa ini dakwahnya itu dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga disebutnya Al-Masih. Nabiullah Yakub alaihi salam ayahanda dari Nabiullah Yusuf beserta dengan keturunannya ini disebut dengan Israil, nama sematan atau gelarnya atau panggilan lainnya adalah Israil. Isra itu artinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj artinya apa? Isra Mi'raj artinya berjalan di malam hari. Il itu artinya hamba. Berarti hamba yang suka perjalanan artinya di malam hari. Lah, ini disebut Al-Masih. Yang kedua adalah Al-Masih itu dari kata maskun. Maskun itu nyentuh. Maskun ini nyentuh. Dulu ketika Nabiullah Isa terlahir oleh ibundanya yang bernama Maryam, saking bingungnya ketika ditanya oleh orang-orang dari kalangan Bani Israel, sinten niki bapake, kok ada jabat bayi tidak ada bapaknya. Pertanyaan ini seakan-akan menunjukkan bahwa ini harus diklarifikasi. Loh, siapa ini yang mengklarifikasi? Apakah Maryam? Nah, mungkin dia percaya sebab kadang orang benar bisa ngakunya tidak benar, atau sebaliknya di masa-masa apalagi Bani Israel itu kepingin memfitnah, kan gampil tadi ya. Kok kuliah mulai biar langsing saiki wetenge akhirnya kemudian ada sangkaan, apalagi setelah itu sudah dikawinkan terus kandung akhirnya apa? Akhirnya dikawinkan. Nah, perempuan zaman sekarang beda cara bergaulnya perempuan zaman dahulu. Kalau perempuan zaman dulu Pak, kepengen ketemu gak wani teng griya. Kenapa? Karena bapaknya dulu masih galak-galak. Tekon ngarepe, apa iki? Lanang rene to, langsung Pak, wedi aku ya Pak. Lha apa bapakmu brengose nggih. Nggih medeni nggih brengose menakutkan. Kalau zaman dulu ketika ingin ketemu orang perempuan dan laki-laki, ketemunya ini janjian Pak. Waduh Pak, kulini kecamatan tuh boleh Pak. Ya Allah, jenengan tasih eling to nggih. Ketemu niku udah belakang kecamatan Pak niku. Sing situ niku tiba-tiba muter kono Pak. Cek gak ngerti wong. Sing kok ini muter kono gak ngerti wong. Tuh boleh saking wedine ketika ada orang yang mengetahui dirinya itu tresnan pacaran. Zaman zaman sekarang Pak, nonton nggih. Tintin, varione pacarku. Nggih, tintinnya beda Pak. Tintin 2, tintin 3, tintin 4 itu beda loh. Pacarku nggih. Pokoknya dari BDP itu aku loh ya. Ya Allah, apalagi tumpaan enek Pak, Masya Allah, ya Allah, luar biasa gitu.
Biasanya tangannya kata situ. Untuk ada masalah ada gede, cekalang gitu. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kemudian ini diklarifikasi. Ketika pada kondisi yang tak normal, maka di situ ada keajaiban. Akhirnya kemudian disentuhlah Isa oleh ibunya. Ibunya menyentuh. Kalau kamu tak percaya dengan siapa bapaknya jabang bayi memang yang tak ada, maka tanyalah kepada Isa. Disentuh, Bapak Musobo. Akhirnya jawab baik, dia tak memiliki bapak, dia diutus sebagai utusan. Orang tak memperduli Pak apa yang diucapkan, tapi anak kecil ini kemudian bisa ngomong, baru lahir itu bisa bicara. Ini beda banget Pak. Akhirnya ada yang pingsan, ada yang terkagum, ada yang terheran, ada yang tanggengan. Oh, arek cilik kok bisa ngomong padahal baru lahir. Mestinya menunggu sampai beberapa bulan baru bisa bicara. Itu pun AIU belum bisa bicara dengan jelas dan lengkap. Oke, nomor 3, Al-Masih. Al-Masih itu adalah salah satu kehebatan yang dimiliki oleh Nabiullah Musa ketika mengobati, ketika menghidupkan orang yang mati. Al-Masih itu artinya maskun, pegang. Ketika sesuatu itu dipegang dan kebutuhan orang yang sakit maka menjadi sembuh. Al-Masih. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini sudah sepah, punya anak perempuan. Nabiullah Isa alaihi salam ini mengetahui ketika lewat, kemudian disapa, ini si ibu. Nabiullah Isa kemudian apa? Jenengan keng nopo Bu? Kok ten kuburan geru-geru oleh nangis, tapi tidak tahu siapa dan apa yang menyebabkan engkau nangis. Akhirnya jawab, wahai Isa, anak kula niku nembe pejah. Anak nembe pejah. Dan terus niki anak semata wayang kula. Dan terus dan kula urip kare sinten. Dan terus upami kula niku donga-donga ngerasa sedih karena sendirian minta supaya kalau seandainya anakku diambil, maka sekalian yang diambil. Atau kalau bisa, kalau anakku ini bisa dihidupkan kembali, maka kula niku nadar ten pangeran bakal dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, kemuliaan Nabiullah Isa itu ternyata salah satunya adalah maskun, menyentuh hal-hal yang takut menjadi bisa, yang sakit menjadi sehat, yang mati menjadi hidup. Gitu ya, Nabiullah Isa. Baik Bu, yang terakhir, ya, permintaan yang terakhir. Saya coba, jikalau anak ibu nanti hidup kembali, maka ibu harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disentuh Pak Bu, niku si lari niku disentuh. Pertama disentuh, gelap, kom ya fulan. Ternyata tidak bangun. Kata Nabiullah Isa, biasanya tak sentuh sekali bangun ini kok suwi ora tangi. Yang kedua, kum gak tangi. Ketiga, kum gak tangi. Akhirnya kemudian bangun ditanya oleh Nabiullah Isa, cung, awakmu itu aku bangunkan
Pertama, lapo kok gak langsung nang jengkiran tangi. Nomor loro, lah kok isek gak tangi-tangi. Baru panggilan yang ketiga, kamu ini bangkit bangun, kata dia. Kemudian dijawab oleh si anak itu, wahai Isa, apakah kamu tidak tahu bagaimana proses itu dihidupkan kembali? Wahai ini cerita barzah. Kira-kira besok kalau dibangkitkan itu kados ngoten niku. Saat kamu menyentuh aku, membangunkan aku dengan tepukan pertama kali, Allah itu sedang memproses tulang-tulangmu yang sudah pada patah semuanya. Kayak 3 dimensi nih bro, dan tidak tulangnya. Terus yang kedua, pada saat yang kedua Allah masih memproses daging-daging dan kulit, kemudian disulap sampai dengan kepala. Lalu yang ketiga, nah itu baru aku bisa bergerak, rohku dikembalikan, dikembalikan. Maka setelah itu ibunya terharu. Ibunya itu paling cepat mewek. Nangis lihat anaknya lulus, terharu ya. Ini lihat anaknya sakit, nangis ya. Lihat anaknya lorong, nangis ya. Kata dia dikit duit abang-abang, Masya Allah ya. Abangnya situ nangis, abang lorong nangis banget, abang terus geru-geru, abangnya papat, Masya Allah di ruang anaknya nangis lagi sepisan. Anakku 5 sing duit abang-abang 5. Ya Allah, baik ya. Tapi boten insyaallah ya, insyaallah ya. Apalagi diberi sesuatu yang lebih berupa ketaatan anak. Ibu ini kemudian terharu ketika melihat anaknya bangun, disaksikan mulai ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Dilihat kok rambutnya, loh nak, awakmu tasik enem nak, kok rambutmu sudah memutih sekarang ini. Dikubur itu loh, tasik ireng, tangi putih. Kira-kira ibu bertanya dengan keheranan, ono opo nang kuburan. Akhirnya kemudian si fulan tadi menjawab, Bu, aku tadi ketika dibangunkan, dibangkitkan dari kematianku kemudian hidup, itu saking kagetnya perasaan saya kira itu bangun karena hari kebangkitan. Dan kok kaget apa lule? Semua orang yang dibangunkan pasti kaget, karena kaget tersebut rambutku yang hitam menjadi memutih. Jadi wong wedi nek model temenanan itu bisa menyebabkan yang muda kaya wong tua. Awakmu kok tua kan ya pada usia lagi 40 tahun lagi mau mikir apa anak rolas misalnya mau mikir orang salusin. Biasa kan zaman dulu anak salusin tahun kan lahir, produksi terus lagi. Memang subur, padahal tidak ada operasi sesar, metu-metu dhewe. Nggih metu-metu dhewe kok gampang nggih. Piye rasane? Masya Allah, sangar nggih kapok aku nggih. Ya Allah, ilalah ternyata hamil maneh. Jadi kapok kok hamil, dah iya kekuat. Namun dengan ini kemudian Al-Masih dikiwani. Nah, ini kemudian ditegaskan karena ada orang yang mengatakan innallaha salisun salasa, sesungguhnya Allah itu yang 3 dari yang 3. Orang itu tidak bisa nyebut satu, kata mereka. Tidak bisa disebut satu. Dia nyebutnya itu seperti apa namanya? Seperti apa namanya? Itu apa namanya? Segitiga. Ono pucuke, seperti segitiga. Nah, Tuhan itu menurut anggapan mereka juga sama seperti itu.
ada Tuhannya, pasti ada istrinya, ada anaknya. Akhirnya ditegaskan Quran ini, bal masihu banu Maryam illa rasul. Tidaklah Al-Masih itu adalah Al-Masih putra Maryam ini kecuali rasul. Berarti ini menegaskan bahwa zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, mukjizat mereka ini adalah mukjizat dohir, sesuatu yang nampak banyak disaksikan oleh para umat-umatnya, sehingga menyebabkan baginda Rasul mukjizatnya ini tak seperti mereka. Bahasa jelasnya Rasul itu tidak kepingin setelah aku meninggal dunia kasusnya seperti Isa disembah, kasusnya seperti Uzair dijadikan Tuhan, kasusnya seperti siapa namanya Nabi Sulaiman difitnah. Dia tidak mau. Nah, sehingga kemudian mukjizat Rasul itu paling yang tidak nampak berupa Al-Quran, tidak nampak kecuali orang ini benar-benar tertekun hatinya cinta terhadap Al-Quran. Jadi kalau ini menyisakan, mukjizatnya sangat menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra, kemudian menyembuhkan penyakit yang bawaan dari sejak kecil, luar biasa. Tapi pasca diangkatnya Nabiullah Isa disembah oleh umatnya, dan ini yang tidak diharapkan oleh Nabi terakhir. Lebih baik saya menderita, saya dihina, kemudian berperang apa adanya yang tak nampak kemukjizatan kentara, tapi saya tidak disembah ketika meninggal dunia. Jadi kemudian dijelaskan, akhirnya dijelaskan satu, karena yakula irtoa, bahwa Isa itu memakan makanan. Orang yang memakan makanan itu tidak mungkin dianggap Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ini makan? Apa kata hambanya? Pangeran mangan. Kalau kemudian ternyata Maryam ini melahirkan, dianggap sebagai Tuhan anaknya, Tuhan bobot. Ketika nangis, Tuhan kok mewek, sehingga bayangan orang itu Tuhan itu remeh, kecil, dan itu tidak mungkin. Berarti mangannya kaya aku ya, gue sendok, berarti mangannya paling ya ono kaya soto Lamongan. Nah, akhirnya kemudian dijawab dengan bahasa yang panjang. Pokoknya dia ini bukan Tuhan, sebab Tuhan tidak mungkin makan, sebab Tuhan itu adalah zat yang tidak membutuhkan apa-apa. Nah, ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan yang ke selanjutnya, undur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa undur anna yufakun. Alhamdulillah sampun siang. Mugi napa ingkang kita istiqomahkan pun jam 6 kira seberapa perjalanan itu jenengan kan topi yo bae seberapa mugi barokah napa ingkang kita pelajari secara bersama-sama. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.